Kalau menyapa pemirsa Go Healthy memang harus dengan salam semangat, penuh bahagia, sehat selalu. Amin. Itu jadi doa saya untuk Anda pemirsa. Coki Sitohang di sini. Hai. Kembali di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Selamat datang Mas Nurman, juga Mas Boy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Tamu kami hari ini juga seorang bapaks. Hidupnya sudah bijaksana pemirsa. Tapi kita perlu bicara mengenai apa kelemahan-kelemahannya sampai beliau berubah jadi bijaksana. Pak Adrianto, selamat datang. Selamat datang. Hey, good to see you. Welcome. Pak Adri, boleh dong berbagi kesibukan sekarang ngapain, di mana? Saat ini saya bekerja di kantor staf presiden, membantu presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi Bapak udah berapa lama di KSP? Sejak awal Pak Jokowi ya, jadi udah 9 tahun lebih ini. Wow. Ya. Prinsipnya kan kerja Pak. Betul. Ya kan harus dibarengi dengan keseimbangan. Kalau nggak berubah jadi kerja tipes Pak. Ada libur Pak ya? Ada dong. Ada. Ya kalau kerja seperti kami ini kan kuncinya satu, harus menikmati pekerjaan itu. Ya, kalau kita nggak menikmati ya kita akan stres, begitu kan. Buat saya apalagi udah tahun ke-9 ini, ya sudah menikmati justru gitu ya. Setuju. Ya mungkin bagi orang awam begitu, wah kayaknya kok pusing ya, banyak urusan, tapi buat kita menyenangkan sudah. Dan saya akan perkenalkan Pak Adri kepada publik lewat program Go Healthy ini. Siapakah Bapak Adrianto Gani yang bersedia meluangkan waktunya berbagi dengan Anda mengenai masalah kesehatannya. Kita cek videonya. Adrianto Gani punya aktivitas yang sangat padat, membuatnya menjadi lebih waspada terhadap risiko penyakit. Pasalnya, dulu ia merasa tubuhnya sehat-sehat saja, karena merasa tidak ada gejala penyakit yang cukup berat. Menyadari bahwa tekanan darah yang cukup tinggi, kadar gula darah yang juga cukup tinggi, itu yang membuat kemudian saya harus melakukan sesuatu supaya semuanya bisa kembali normal dan supaya tidak mengganggu kesehatan saya yang lainnya. Adrianto langsung memutuskan untuk lebih memperhatikan kesehatannya. Terlebih, tak sedikit teman seusianya yang sudah jatuh sakit karena komplikasi penyakit. Ia pun mulai memperbaiki pola makannya dan juga rutin menggunakan teknologi laser agar peredaran darahnya menjadi lebih lancar. Terima kasih teknologi laser yang sudah membantu saya menjaga kondisi tubuh yang tetap sehat, tetap bugar, dan membuat hidup saya merasa lebih nyaman dan lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih teknologi laser. Jadi Bapak ini punya masalah hipertensi ya? Iya, saat itu. Betul. Jadi tadi seperti dikatakan awalnya 2 kali sih. Awalnya mau donor darah, ternyata tinggi. Begitu di tensi? 190. Terus, yang petugasnya bilang, wah ini nggak memenuhi syarat, dia bilang. Terus yang kedua pada saat mau vaksin gitu, sebelum COVID. Oh, sebelum COVID ya? Waktu itu sudah ramai COVID, jadi kita belum ada vaksin, vaksin influenza kan. Oh, influenza. Tensi berapa? 190, 195 juga. Oh, tinggi juga. Sempat ragu dokternya, tapi akhirnya tetap divaksin sih. Nggak pernah sih sampai 190. Biasanya berapa? 130, 120 gitu ya. Keluhan pun nggak ada sama sekali? Enggak tuh. Benar salahnya begini Pak Adri, stroke hanya sebabkan kelumpuhan pada anggota tubuh. Menurut Bapak, pernyataan ini benar atau salah Pak? Mungkin salah ya. Salah ya? Iya. Salah ya. Alasannya Pak? Alasannya? Ya dampak dari stroke itu kan tidak hanya di anggota tubuh. Mungkin tapi juga masalah-masalah lain seperti psikologis, kemudian juga masalah-masalah pikiran, dan itu bisa menjadi masalah karena melibatkan orang lain, orang banyak. Jawaban Bapak tepat. Jadi yang namanya stroke ini ya memang betul kata Bapak ya tadi, memang stroke ini bukan hanya kelumpuhan saja yang terjadi, tapi biasanya psikologisnya juga terganggu. Tapi ini ada satu hal penting nih yang harus dicerna sama pemirsa di rumah dan untuk Pak Adrianto juga, bahwa ada yang namanya silent stroke. Silent stroke ini biasanya nggak ada Pak, kelumpuhan-kelumpuhan tuh nggak ada.
Biasanya nggak ada kelemahan atau apa mukanya miring atau bicara pelo itu nggak ada. Gangguan motorik gitu? Gangguan motorik nggak ada. Tapi biasanya gangguannya ada pada ingatan, kemudian daya pikir, kemudian biasanya juga untuk berhitung gitu. Berkali itu biasanya dia ada tuh gangguan tersebut. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Apakah ini gangguan stroke apa bukan? Salah satu cara kita untuk memastikannya adalah dengan kita melakukan pemeriksaan ke dokter. Nanti dokter biasanya di CT scan, di MRI, baru tuh kelihatan, oh ternyata ada sumbatan nih. Meskipun kecil, biasanya dia sudah menyumbat di area-area yang sifatnya sensorik, bukan motoriknya. Jadi ini tetap masuk stroke dia. Tetap kita kategorikan sebagai stroke. Stroke hanya sebabkan kelumpuhan pada anggota tubuh adalah pernyataan yang salah. Sekarang kita ngomongin teknologi laser. Sebenarnya apa sih yang bikin Bapak saya mesti pakai nih teknologi laser? Ini dulu deh dasarnya, saya pengen tahu. Di masa-masa PPKM di mana kita nggak boleh keluar rumah waktu itu, kerjaannya kan nonton TV terus ya. Betul, betul Pak. Nah, saya lihat Metro TV, ini kemudian saya lihat ini kok produk menarik gitu. Iya. Dan itu tadi karena penjelasannya saya ingat bagaimana butir-butir darah itu diurai dan sebagainya, membuat saya pikir ini make sense dan kenapa tidak kalau saya coba begitu. Tapi kemudian ada satu yang membuat saya juga surprise sebenarnya. Oke. Ketika saya melakukan medical check up, itu pertama 2 tahun yang lalu, kemudian, tahun lalu, yang kedua baru saja, kira-kira 2 bulan yang lalu. Baru-baru ini ya. Itu dokter jantungnya waktu melihat CT scan itu, dia bilang, wah itu plak, apa namanya, yang menempel di pembuluh darah itu plak ya. Itu dia bilang hanya 20%. Dan itu pun hanya di dinding-dindingnya saja, bukan di pertemuan nadi ataupun di jantung. Jadi dia bilang bagus, jantung saya cukup sehat, kuat gitu. Saya agak kaget karena beberapa teman-teman saya seusia itu kita bicaranya pasang ring. Terus terang waktu itu 1 tahun lalu saya terkejut, kok bisa gitu ya. Jadi ketika kemarin MCU lagi 2 bulan yang lalu, saya cukup pede sih dan hasilnya ternyata benar. Tensi Bapak bagus? Tensi normal. Berapa? 120/80. Mantap. Saya pernah diledekin, Apa dia bilang? dia bilang, wah udah kayak anak remaja aja. Oh iya memang. Komentar silakan. Saya dari tadi memperhatikan wajah Pak Adin ya. Terlihat seperti cherry blossom gitu ya, kemerahan gitu ya. Itu menandakan ya aliran darah ke area wajah Bapak atau sirkulasi pembuluh darah Bapak ini bagus. Salah satu dampak yang kita bisa lihat dengan kualitas darah kita yang bagus itu adalah kita lihat dari wajah. Ya, dengan Pak Adin terlihat tadi wajahnya cerah, wajahnya kemudian tadi riwayat kesehatannya pun juga tadi yang tensinya tinggi kemudian menjadi normal, gula darah yang tinggi menjadi normal. Ini semuanya satu bukti bahwa Bapak bisa atau Bapak betul-betul mau menjaga kesehatan Bapak dengan baik, salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Jadi sekali lagi kalau kita bicara darah, bicara kualitas darah, ini sangat menentukan kualitas hidup kita. Bicara tentang yang namanya pembuluh darah ya, penyumbatan pembuluh darah ini ternyata berdasarkan penelitian itu dimulai dari usia belasan tahun. 12 tahun itu sudah terjadi yang namanya penyumbatan pembuluh darah kita meskipun kecil gitu. Nah tapi kalau misalkan kita nggak jaga makin banyak. Nah inilah kenapa kita yang namanya pola hidup sehat ini nggak bisa waktu kita tua aja nggak bisa. Kita harus mulai pola hidup sehat sejak dini. Untuk menyempurnakannya apa? Kita tambahkan teknologi laser. Teknologi laser ini dialah yang berperan penting terhadap yang namanya mengembalikan kelenturan pembuluh darah kita dan mencegah terjadinya plak pembuluh darah yang bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah kita. Jadi kalau kita pakai teknologi laser sejak dini makin bagus karena kesehatan kita mulai terjaga mulai dari sekarang juga. Jadi kita pakai teknologi laser untuk pencegahan mulai dari sekarang juga. Pak, tolong dong dibagi tadi ceritanya biar pemirsa tahu. Ada satu momen Bapak cek darah, terus secara kasat mata susternya ngomong apa? Saya pengen tahu. Saya pernah waktu itu lupa, saya pernah ada operasi kecil di mata kalau nggak salah itu, infus begitu kan. Nah, waktu dicabut, kemudian darahnya keluar gitu, biasa pencet pakai kapas kering. Yang saya tuh agak lama gitu sampai susternya bilang, wah ini darahnya lancar bener ini dia bilang. Terus dia tanya, Bapak minum pengencer darah? Saya bilang, saya seumur hidup belum pernah minum pengencer darah. Saya bilang gitu. Ini sejak Bapak pakai laser Pak ya?
Ya, setelah pakai laser, betul. Tadi yang diceritakan oleh Pak Adri mengenai kualitas darah ya. Jadi darah yang kental ini kalau kita lihat gambaran berikut ini adalah darah yang memang sangat mengganggu untuk kesehatan kita. Ya, ini darah yang kental di mana kita lihat secara mikroskop sel-sel darah merah itu saling berdekatan, saling menumpuk. Ini nanti menyebabkan adanya tadi yang Bapak cerita ada plak aterosklerosis, jadi penumpukan di sana. Dan ini sangat mengganggu untuk kesehatan kita. Kalau terjadi masalah di jantung, di otak, di ginjal, ini akan mengganggu sekali dan bisa jadi komplikasi yang sangat luar biasa dampaknya untuk kesehatan atau untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan bantuan teknologi laser, ya darah-darah yang kental ini akan diuraikan. Ya, dengan 3 sinar warna terapinya, dia akan menguraikan trombus ya. Ini kita lihat di gumpalan-gumpalan darah tadi untuk diuraikan dan dicegah untuk tidak bergumpal kembali. Ya, dan ini akan terus-menerus dijaga supaya tadi kualitas fungsi organ-organ jantung, otak, ginjal dan semuanya ini bisa terjaga dengan baik. Jadi ayo segera ambil action sekarang juga, jangan tunda-tunda lagi pemirsa ya. Ayo atasi masalahnya, diabetes, kolesterol, hipertensi, semua itu bisa Anda atasi untuk Anda tercegah dari komplikasinya. Pemirsa cari tahu lagi lebih dalam ya, apa sih yang dimaksud dengan teknologi laser? Sebenarnya ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir. Nama produknya adalah Dr. Laser atau Accu-Laser seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya. Jika Anda menggunakan secara rutin Dr. Laser ataupun Accu-Laser ini 2 kali sehari dan sekali menggunakannya menggunakan durasi 15 sampai 60 menit, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya adalah Anda akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan lain sebagainya. Ayo, take action sekarang. Jangan menunda apa yang bisa Anda lakukan hari ini juga. Dan ini kebaikan buat diri Anda. Hubungi kami, nomor teleponnya resmi. Anda nggak perlu takut akan tersesat atau nanti salah telepon, salah ngobrol. Nggak. Yang akan mendampingi Anda setelah saya membacakan narasi ini adalah tim call center dari Gogomall. Promonya ada, program-program yang membawa kepada kemudahan bagi Anda juga tersedia. Segera dapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser atau Accu-Laser dari Gogomall. Kaum milenial, kaum Gen Z, siapapun Anda, profesi apapun yang Anda jalani hari ini, Anda bekerja untuk negara Anda, bekerja untuk keluarga Anda, segera pastikan bahwa kualitas darah dan pembuluh darah Anda baik. Karena itu menentukan kualitas hidup Anda. Dan saat ini saya mengajak Anda untuk mengatasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Senang masih ngobrol dengan Pak Adrianto Gani, seorang yang juga mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Tapi akhirnya tahu ya Pak bahwa ada hipertensi. Akhirnya tahu juga bahwa ada yang mesti dikoreksi nih. Misalnya gaya hidup. Dan ketika Pak Adri mau membuka hati, membuka pikiran, nggak kaku, ternyata dari situ mulai ada perubahan. Contohnya pakai teknologi laser. Kalau misalnya Pak di luar sana ada satu tawaran. Orang bilang bahwa ini harga kompetitif loh, ini juga laser loh. Tapi bukan dari Gogomall ya Pak. Seandainya ada yang muncul dari luar Gogomall, datang ke Bapak nih, namanya juga jualan Pak. Kira-kira apa tanggapan Bapak? Ya, saya kira inilah ya, kita juga tahu pasti kan namanya produk yang sudah cukup populer pasti akan ada follower atau bahkan ya yang mencoba mengambil keuntungan kan. Benar. Ya tentunya saya tidak akan percaya begitu. Saya kira nggak akan tergoda lah buat saya gitu. Bapak pakai laser biasanya lagi ngapain kalau orang sibuk kayak Bapak? Ini alat dibawa kemana-mana atau ditinggal di rumah? Enggak sih, kalau malam ya menjelang tidur biasanya saya pakai 60 menit. Sekali aja nih Pak? Pagi-pagi setelah bangun kan saya baca minimum 7 jam selisihnya kan. Betul. Jadi saya lihat aja kalau kira-kira udah jam 7 itu setengah 8 itu kan pasti udah lebih. Karena saya nggak pernah tidur dari jam 12, ya udah saya pakai lagi pagi. Sama sekali tidak mengganggu ya, artinya dipakai di tangan. Beberapa kali malah saya nggak sadar bahwa itu udah selesai gitu kan, tetap kepake gitu. Ya sudah. Ada komentar kebugaran Bapak di antara rekan-rekan sesama kolega Bapak kompatriot di kantor staf kepresidenan? Umumnya mereka pernah lihat lah acara ini atau pernah dengar. Pasti nanya, terus lu ngerasainnya apa?
Pasti begitu pertanyaannya kan. Iya. Ya itu saya cerita paling, ayo kita sama-sama CT scan jantung berapa persen. Oh iya. Itu saya masih menang. Iya. Karena plaknya Bapak waktu diperiksa nih pemirsa baru-baru ini juga kembali dibuktikan lewat sebuah pemeriksaan medis Pakai CT ternyata scan jantung. 20% ya Pak ya? Iya. Sementara yang lain di usia 55 ini udah berkompetisi, berapa ring Thanos yang kau punya katanya. Gitu ya Pak? Iya. Pak Adri ini pengguna teknologi laser generasi lawas sebenarnya. Yang dulu. Iya kan? Ya. Saya tadi dengar ceritanya ini belum ganti yang baru gitu. Tapi pada prinsipnya kerjanya teknologi laser tetap sama kan Mas Nurman? Tetap sama ya, meskipun yang saat ini yang model terbaru ini sudah ditambah fitur-fitur lain ya kan ya, misalkan teknologi NMES di dalamnya ya, tapi pada dasarnya ini yang intinya itu adalah teknologi laser yang kita pakai di pergelangan tangan kita ya. Jadi kalau Pak Adri dan pemirsa di rumah tahu bahwa yang namanya teknologi laser ini dia tuh sebenarnya sudah ada desainnya gitu, dengan panjang gelombang yang terukur, dengan panjang gelombang segitu sebenarnya inilah panjang gelombang yang stabil yang dia bisa mencapai hingga ke pembuluh darah kita. Jadi kalau dari skema ini berarti kita bisa lihat bahwa teknologi laser ini memang bisa nih berefek terhadap yang namanya pembuluh darah kita. Ketika sinar laser sampai di pembuluh darah kita dan titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita, ya akan di sini ada titik akupuntur PC6, PC7 dan lain sebagainya, maka sinar laser ini nantinya dia ada beberapa hal yang dilakukan oleh sinar laser ini. Yang pertama adalah membuka pembuluh darah kita. Jadi nitric oxide ini berperan penting untuk membuka pembuluh darah kita. Sehingga ibaratnya gini, kalau pembuluh darah kita terbuka, maka tekanan darah kita tuh pasti akan menurun. Teknologi laser juga menstimulus titik-titik akupuntur tadi. Ya ada yang buat jantung PC6, PC7, ada yang buat tekanan darah kita HT4, 5, 6, 7. Kemudian ada untuk kapasitas paru-paru kita LU7, 8, 9. Semuanya distimulus dengan baik, maka jantung kita bagus, tekanan darah baik, kemudian kapasitas paru-paru meningkat. Yang pastinya olahraganya Pak jadi lebih meningkat juga. Ya, dan untuk olahraga ini kita perlu energi ya, apalagi untuk Bapak yang kerjanya dari Senin ke Senin ya Pak ya. Ada libur Mas. Oh, masih ada libur ya Pak ya. Ada libur. Ya, tapi intinya kan untuk kita bekerja kita perlu energi. Nah ini juga bantuan teknologi laser yang akan mengubah tadi ya kolesterol yang ada dalam darah kita, gula darah dalam darah kita ini akan diubah lebih efektif lagi dengan namanya mengaktifkan sel-sel yang disebut dengan mitokondria. Nah ini kita lihat bagaimana low level laser terapi ya ada pada teknologi laser ini, dia akan menyinari area sel-sel di tubuh kita atau di daerah pembuluh darah kita yang kemudian dia akan mengaktifkan mitokondria untuk menghasilkan ATP. ATP ini adalah bentuk dari energi yang akan kita gunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Tadi penggunaan kolesterolnya, gula darahnya ini juga akan membuat kolesterol dan gula darah kita bisa terkendali dengan baik. Teknologi laser ini juga disebut sebagai happy light. Ya, satu sinar yang akan membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak lagi. Dengan bantuan teknologi laser ini, terutama yang sinar kuningnya, dia akan membuat tidur kita menjadi lebih efektif. Kemudian juga yang menarik adalah teknologi laser ini juga ada yang digunakan ke area rongga hidung. Ya, di sini di mana daerah kepala ini banyak juga pembuluh darahnya Pak ya. Ini juga perlu dijaga kualitasnya, kualitas darahnya dan kualitas dinding pembuluh darahnya. Dengan teknologi laser yang digunakan di rongga hidung ini akan membuat tadi fungsi otak kita akan menjadi lebih efektif ya, lebih bagus bekerjanya. Jadi Bapak mikirin negara, konsentrasinya bisa lebih penuh Pak ya. Bisa lebih banyak urusannya jadi multitasking Pak. Ya. Tapi itu benar sih. Nggak cepat lelah ya, konsentrasinya, daya ingatnya itu akan cepat terjaga dengan baik. Kemudian sering mengalami migrain, sakit kepala sebelah atau gangguan keseimbangan, dengan teknologi laser ini juga yang digunakan di rongga hidung ini membuat tadi kualitas darah kita menjadi lebih baik, dan tadi ya efektivitas kita, kerja kita, produktivitas kita juga akan meningkat. Ini adalah tips menjaga kesehatan otak dengan antioksidan. Betul. Jadi nutrisinya apa yang kita perlu? Ya, jadi kita perlu antioksidan. Jadi sekali lagi di lingkungan kita apapun yang kita makan ini pun juga banyak radikal bebas. Jadi radikal bebas itu suatu zat yang memang tidak baik yang akan merusak sel-sel tubuh kita. Dan kemudian kalau terjadi stres oksidatif akan terjadi kerusakan ya pada sel-sel di tubuh kita, sel-sel di pembuluh darah kita, dan ini juga berkaitan dengan sel-sel di daerah otak kita. Ya, dengan adanya radikal bebas yang banyak, adanya stres oksidatif, maka kita perlu lawan dengan pemberian antioksidan. Ya, jadi antioksidan ini akan menangkal radikal bebas, membantu tubuh kita untuk tadi bisa sel-selnya bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik. Ya, jadi antioksidan ini banyak kita dapatkan sumbernya, salah satu dari vitamin C, vitamin E, ya, kemudian dari flavonoid. Banyak sebenarnya kalau yang namanya antioksidan ini bisa kita dapatkan dari sumber-sumber alami di sekitar
sekitar kita. Tapi permasalahannya adalah sumber-sumber alami ini seperti yang namanya jeruk, itu kan dia mengandung banyak antioksidan ya. Ada yang namanya bioflavonoid di dalam jeruk atau di dalam tomat. Ini sebenarnya bisa kita dapatkan, tapi permasalahannya ketika kita konsumsi kadang-kadang dengan pengolahan yang buruk, kemudian penyimpanan yang buruk, belum lagi tidak semua orang mendapatkan yang namanya efek baik daripada yang namanya jeruk dan juga tomat atau bahan-bahan makanan di sekitar kita, karena proses dari pemasakan dari buah dan sayur tersebut itu bisa merusak yang namanya antioksidan, vitamin dan mineral di dalamnya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkannya yaitu kita dengan kita konsumsi suplementasi yang lengkap. Ada antioksidannya, ada vitaminnya, ada mineralnya, dan semuanya bisa kita dapatkan dengan cara yang mudah dengan kita konsumsi suplementasi yang sudah komplit. Berarti suplementasi ini bagian daripada gaya hidup juga. Betul, kan? betul. Contoh pemirsa, Anda pernah dengar pine bark atau ekstrak kulit pohon pinus atau bunga marigold misalnya. Itu kan kita butuhkan ekstraknya untuk otak kita juga, antioksidan dalam tubuh kita. Nyarinya di mana kan gitu. Makanya ada suplemen ya. Ngomong-ngomong, Bapak udah minum suplemen atau belum nih? Kalau bekerja di birokrasi seperti ini, Pak? Ya ada sih. Selalu kan? Ya, selalu. Mas Boy, apa yang kira-kira syarat-syarat yang harus diambil oleh Pak Adri, teman-teman pemirsa semua, kalau mau cari suplemen, apa dasar-dasar utama memilih suplemen terbaik? Paling tidak ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Ya, pertama adalah kita harus pastikan jadi jenisnya apa, kemudian komposisinya, yang sesuai dengan kecukupan harian kita. Jadi jangan sampai berlebih juga, jangan sampai kekurangan. Kemudian daya larutnya. Jadi kalau memang kita sudah dapat sumber atau suplemen yang bagus, tapi kemudian dia tidak diserap dengan baik oleh tubuh kita, ini percuma, hanya numpang lewat saja dan terbuang. Kemudian proses produksinya, kita harus pastikan bahwa suplemen ini memang diproduksi dengan pengawasan yang ketat. Ada sertifikasinya sudah jelas ya, jadi ada data yang itu. Kemudian yang dipastikan juga bahwa tidak mengandung bahan-bahan kimia, ya, tidak ada zat-zat kimia yang berbahaya untuk tubuh kita, karena kita mau suplementasi tadi antioksidan, vitamin, mineral itu untuk kesehatan tubuh kita dari dalam ya, dan ini memang harus dikonsumsi secara teratur, secara berkala, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ini semua yang dari tadi saya sebutkan yang sudah ditegaskan awalnya oleh para praktisi kesehatan ada dalam satu botol suplemen Evolife AS10. Ini yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Saya minum. Jadi buat pemirsa yang udah pakai dokter laser atau AccuLaser, hari ini juga harus ambil langkah lain untuk melengkapi kualitas kesehatan tubuh Anda dengan mengonsumsi Evolife AS10. Karena keduanya bermanfaat membantu memelihara kesehatan Anda. Teknologi laser ini kan memang bukan menggantikan ya, bukan menggantikan obat, bukan menggantikan treatment, tetapi teknologi laser ini kemudian melengkapi ya, dan juga saya kira di era seperti saat ini sangat-sangat wajar dan perlu saya kira kita memanfaatkan teknologi untuk kesehatan tubuh kita. Jadi tentu saja teknologi yang sudah mendapatkan sertifikasi keamanan dan semuanya sudah teruji, saya kira perlulah dan layak untuk kita coba untuk melengkapi, sekali lagi melengkapi tadi suplemen, vitamin maupun obat-obatan medical dari dokter. Itu aja sih mungkin. Terima kasih Pak Adri. Baik saya sekali. setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adri. Jadi pemirsa, sekali lagi bahwa memang pola hidup sehat ini tetap harus kita jalankan. Kemudian penggunaan teknologi laser. Kemudian berikutnya juga kita harus perhatikan gizi mikronutrien kita. Tadi antioksidan ya, vitamin, mineral kita harus butuhkan. Jadi umpamanya kita nanam pohon ya. Pohon itu perlu akar, kemudian dia supaya tumbuh bagus, maka dia perlu pupuk yang baik. Nah, seperti tubuh kita juga, jadi perlu kualitas dinding pembuluh darah itu sebagai akarnya bisa menyalurkan dari nutrisi yang baik ya, supaya tumbuh atau pohon itu bisa berkembang dengan baik. Jadi teknologi laser itu seperti membantu kualitas darahnya menjadi baik, itu seperti akar dari pohon tadi, cabang rantingnya. Kemudian pupuknya itu adalah dengan pemberian mikronutrien, terus suplementasi tadi yang mengandung antioksidan, vitamin dan mineral. Jadi sekali lagi kita mau jaga keseluruhannya pemisah ya, jadi tidak hanya luarnya saja tapi dari dalam juga. Karena sekali lagi kita mau menjaga kualitas darah dan udara kita, menjaga kesehatan kita, karena kualitas darah dan udara ini sangat menentukan kualitas hidup kita. Bila mana kesehatan tubuh Anda dari luar sudah ditingkatkan dengan menggunakan dokter laser atau AccuLaser, maka lengkapi lagi biar paripurna pemirsa. Tingkatkan kesehatan Anda dari dalam dengan cara mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari. Maka itu sudah memenuhi kebutuhan asupan harian vitamin dan mineral dengan bahan ekstrak seperti
resveratrol, citrus, astaxanthin, ekstrak kulit pinus, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah dokter laser atau Aculaser dan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Segera dapatkan paketnya pemirsa. Paket dokter laser atau Aculaser dengan suplemen Evolife AS10 lewat nomor telepon yang tertera di layar kaca saat ini. Tim call center dari Gogomall siap untuk melayani Anda. Ayo pemirsa, semangat atasi masalah dan cegah komplikasi Anda. Tangkal radikal bebas. Tingkatkan kesehatan Anda per hari ini, sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.